Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, di tangan saya sudah ada dua barang yang baru saya beli beberapa waktu yang lalu karena saya membutuhkannya. Yang pertama adalah converter dari lubang Type-C ke jack audio dan juga ke Type-C-nya. Jadi ini ada dua dongle-nya. Terus yang berikutnya adalah power bank resmi dari Xiaomi ya. Saya beli di official store-nya di Shopee, di Tokopedia. Jadi di Shopee dan Tokopedia juga ada official store-nya dan ini kapasitasnya 10.000 mAh. Dan fitur-fiturnya yang di sini tertera untuk fast chargernya 2.4 ampere, terus bisa untuk micro USB dan juga USB Type-C. Ya, jadi di sini cukup lengkap ya. Tapi ini bukan power bank yang memiliki banyak fitur untuk kayak flash charging gitu ya. Itu enggak sih. Ya, ini sebatas power bank standar. Oke, kita langsung lihat barangnya aja. Yang pertama adalah jack audio. Saya membutuhkan jack audio ini karena Xperia X2 ini tidak memiliki lubang jack audio ya. Jadi hanya langsung ke USB kayak gini. Ini juga nih. Jadi ini nanti dicolokin, terus kita bisa mengakses untuk jack audionya dan juga untuk chargernya. Jadi bisa dua-duanya itu saya pakai headset dan juga saya ngecas. Untuk ngecasnya itu bisa tembus di 1400 ampere bergantung kepala charger ya. Jadi sebelum saya beli dongle kayak gini tuh sebenarnya saya khawatir apakah ngecasnya ini tetap bisa secepat dengan langsung ke sini atau enggak gitu ya. Jadi waktu awal-awal itu saya agak ragu, tapi setelah saya coba ternyata ini bisa. Nah, ini untuk link pembeliannya ada di deskripsi semuanya ya. Nah, ini mereknya adalah nggak ada sih, model CH020 nih modelnya aja. Secara spesifik ini merek apanya nggak ada. Ya karena ini termasuk murah banget ya, harganya cuma sekitar 30 atau 40 ribuan gitu. Sebenarnya banyak merek-merek lain kayak Ugreen gitu, itu juga ada, tapi saya pilih ini karena ya coba aja lah yang murah dulu. Sebenarnya ini untuk Mi 6 atau Mi Note 3, jadi bukan khusus dibuat untuk Xperia X2 enggak, tapi dipakai semuanya berjalan dengan baik. Audionya juga keren banget sih, jadi fitur audionya kayak untuk surround dan lain-lain itu berjalan dengan normal dan lancar. Oke, sekarang kita cek untuk power bank ya. Jadi buat kalian yang butuh power bank, sebenarnya saya butuh power bank ini karena beberapa waktu yang lalu power bank saya yang lama itu udah ternyata usianya udah 1,5 tahun dan mulai nggak bagus ya. Nanti saya ambilkan dulu. Ya, ini adalah power bank saya yang lama, mereknya Delcel. Sebenarnya ini garansi tukar unit itu 1 tahun. Nah, di tahun berikutnya, di setengah tahun berikutnya itu garansinya hanya untuk servis. Nah, tapi setelah saya cek ternyata di bulan April ini udah loss dari garansi baik untuk tukar unit maupun garansi servis. Nah, ini sebenarnya awet banget ya. Ini meskipun udah lama tapi nggak terlihat menggembung ya, karena beberapa powerbank milik teman-teman saya itu ketika udah usang dia mulai casingnya itu mulai ngangkat gitulah, udah nggak wajar gitu bentuknya. Nah, ini ketika dicas dari 0 ke 100% itu membutuhkan waktu yang sangat cepat. Saya nggak tahu penyebabnya apa, mulai error itu memang beberapa bulan terakhir, dan untuk dicaskan ke HP gitu itu hanya ya 15 menit udah habis. Dari 100% ke 0 cepet banget. Padahal dulu ini untuk mengisi HP Xperia X2 yang HP saya yang lama atau beberapa HP Max Pro M1 gitu, itu bisa mengecas paling nggak 2-3 kali. Nah, kalau untuk ngecas iPhone 5, iPhone 6 itu bisa 4-5 kali. Tapi ini udah nggak bertahan sama sekali, jadi udah saya nggak pakai lagi. Takutnya berbahaya kan. Nah, makanya saya beli ini. Sebenarnya kepentingannya bukan karena HP-nya boros atau apa ya, tapi beberapa kali saya bepergian dan kadang untuk mobile, untuk ngecas kamera, kadang untuk ngecas action cam gitu, jadi membutuhkan ini power bank. Nah, ini barusan saya coba untuk ke Xperia Exit
dua ini langsung aja ya, biar nggak penasaran. Saya pakai Type C ini, outputnya ada dua, tapi dayanya sama aja. Di sini tertulis 2.4 ampere, sama aja. Ini juga sama, jadi mau pilih yang mana itu terserah kalian. Nah, kalau kalian punya HP 2 itu bisa bersamaan ngecasnya, tapi ya cepet habis ya kalau dipakai dua device sekaligus, karena ini kapasitasnya juga nggak begitu besar, hanya 10.000 mAh. Ini kita coba. Jadi nggak perlu, ini bukan tombol power ya, di sini nggak ada tombol power untuk menyalakan power banknya. Jadi kalian colok ke sini, langsung aja colok ke HP. Bentar. Nah, kalau dia notifnya udah masuk, itu lampu LED-nya itu nyala, kedip-kedip itu menandakan baterai atau kapasitasnya masih full ya, masih ada 4 LED ini LED yang masih menyala, berarti masih full power banknya. Ini tadi udah saya ngecas dari 60%-an ke 90% untuk Xperia X2. Ini masih tersisa cukup banyak, nggak tahu bisa ngecas berapa kali untuk HP ini. Mungkin kalau perkiraan saya sih 5 ya, untuk karena ini baru ya, mungkin 5 sampai 6 kali lah, maksimal 6 kali. Nah, kita cek berapa arus yang didapat dengan APK ampere. Kita ukur dulu. Tadi saya dapat di angka 1400 ya, tapi bergantung dengan persentase dari baterai kita, ini 62%. Nah, pertama segini, nanti lama-lama naik perlahan, tapi mentok di 1400. 1400 itu bukan fast charging banget sih, tapi itu cukup standar. Kalau misalnya kalian baterai ukuran 3000 mAh, dibiarin dari 0 sampai 100 dengan arus segitu, biasanya 2,5 jam itu udah penuh. Kalau fast charging itu cuma 1,5 jam, yang 18 watt ya. Karena HP saya ini mendukung 18 watt sebenarnya, tapi saya nggak pernah beli charger atau kepala charger yang sampai segitu. Karena saya pasangin charger yang ukuran 15 watt itu atau 10 watt itu di layar udah nggak enak dipakai, jadi dia kayak ghost touch gitu. Nah, ini mentok segini kayaknya, mau masih naik lagi 1400. Nah, tadi segini nih, 1430. Oke, kayaknya mentok segini, 1440. Ya, ini berjalan dengan baik ya. Oke. Nah, kalau untuk mematikannya, ini kan kalau udah dicabut, LED notifnya tuh masih ada nyala gitu ya. Ini di sini. Ini kalian biarin aja beberapa detik ke depan, itu nanti dia akan mati sendiri. Nah, untuk charging powerbank ini kalian bisa pakai micro USB atau USB Type C, dua-duanya, tapi jangan bersamaan ya. Saya nggak tahu efeknya bagaimana, tapi saya sarankan pilih salah satu saja. Misalnya ada jack Type C nya, ya udah pakai Type C. Kalau ada micro USB ya pakai micro USB aja. Nah, ini udah mati. Nah, ini tombol ini bukan untuk tombol power ya, jadi di sini kan emang nggak ada senternya. Tombol ini adalah untuk mengecek sisa dari kapasitas yang tertera di sini tinggal berapa. Ini saya pencet ya, masih 4 nih. Kita tahu berarti kalau misalnya tinggal 3 ya yang nyala cuma sampai sini, yang sini nggak nyala. Oke. Nah, ini belinya di officialnya store-nya Xiaomi, Tokopedia sih saya belinya. Oke, dan ini kemarin saya ada charger Solar Power ya, mulai error nih. Bentar. Nah, dulu saya pakai ini udah lama banget nih, dari Max Pro M1 ya. Saya coba itu dapat di angka 1600-an charger ini. Nah, ini mulai nggak enak nih. Jadi kalau saya pakai kepala charger ini terus nyolok ke HP ini ghost touch. Jadi buat ngetik atau buat ini pasti nanti salah-salah ketiknya. Nah, makanya saya udah nggak pernah pakai ini lagi, dan saya juga nggak berani ngecas power banknya dengan kepala charger ini. Takutnya
ini menjadi penyebab kerusakan dari powerbank yang lama ini, yang Delcell. Karena ini cukup gede arusnya. Kalau saya coba ngecas ini dapat di angka sekitar hampir ke 2000 ya. Mungkin ini terlalu besar sehingga ngaruh ke komponen-komponen kayak layar terus dan lainnya. Jadi ya kita jaga-jaga aja sih. Oke teman-teman, mungkin ini info yang bermanfaat buat kalian yang pengen nyari powerbank. Saya rekomendasikan ini. Harganya sih kisaran 140 ribuan. Ini solid ya, ukurannya segini nih. Sama HP Xperia. Nggak terlalu gede juga. Tebelnya memang ini agak tebel dan berat, jadi nggak kelihatan murahan gitu ya bodinya di sini. Juga build quality-nya bagus lah, nggak kayak powerbank asal buat asal jadi gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.